Halo guys, kembali lagi sama saya di Viman Play. Oke, maaf ya, aku sekarang jarang upload soalnya emang lagi persiapan GBL ya, atau Great Ball League, udah persiapan. Dan sekarang kita akan bahas tentang set yang akan datang ini guys ya, set yang penuh dengan banyak evolusi baru. Nih, evolusi Mega ya. Udah pasti karena ini evolusi Mega udah ada di set XY ya. Apa namanya ya, aku lupa namanya guys. Lupa nama packnya apa. Pening itu dari zaman dahulu ada. Zaman dahulu lagi ya, tahun 2000-an lah itu ada pack yang juga kayak Mega. Setahu aku kalau lihat Mega ya, aku sering lihat itu Mega Rayquaza, itu ada Mega Alakazam. Ini masih permulaan ya. Ini kan kayak apa ya? Pack-pack lama tuh di reprint ulang lah, bisa dibilang. Dan aku juga baru tahu X-Pack itu juga ada dulu ya. Oke. Di sini juga ada, di sini sekarang ada evolusi Mega ya. Yang jadi highlight itu adalah evolusi Meganya Lucario dan Mega Gardevoir ya. Sini. Menurutku guys, kok misalnya covernya Lucario Gardevoir bagus sih. Kalau di set Jepang tuh dia nih, kalau misalnya yang Mega Lucario dia tuh set sendiri guys, jadi setnya pisah. Dan ini adalah masuk set baru, bukan Scarlet and Violet, masuknya MA1 guys ya, Mega Evolution, udah masuk Mega Evolution guys. Jadi kalau di Jepang itu yang Mega Lucario nama setnya itu adalah Mega Brave. Kalau yang Gardevoir namanya Mega Symphonia, sesuai dengan nama serangannya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya di packnya sini ya. Jadi ini dari dua set Jepang yang tadi aku bilang digabung jadi satu artnya, dan ditulisnya evolusi Mega. Oke, yang jadi highlight ya pasti ya Lucario sama Gardevoir. Oke, langsung aja kita lihat ya. Ini kan belum terlalu jelas ya, karena ini masih awal banget dan dia bakal rilisnya tanggal 26 September. Masih lama, mau mendekati akhir September lah. Oke, yang pertama kita baca dulu ya. Ada Mega Lucario EX, Pokemon evolusi Mega kuat yang dapat memberikan kerusakan besar dari awal permainan. Oke, siap. Yang pertama ada tusukan aura ya. Dia SP-nya 340 loh. Lumayan banget sih. Ini aku udah pernah bahas ya guys ya. Di pembahasan kemarin. Yang awal-awal banget aku bikin video tuh pembahasan. Sejujurnya aku udah bahas, tapi kita bakal bahas yang versi Indonesianya. Kalau versi Inggrisnya pasti kalian agak kurang mudeng, karena aku juga pertama kali main Pokemon pas set Mega itu yang masih awal-awal. Oke, langsung aja kita cek di sini. Tusukan aura. Dia punya damage 130, cuma butuh satu fighting energy aja. Tapi paling banyak 3 lembar energi dasar fighting dari trash. Jadi kalau kenakan sesuai dengan Pokemon cadangan. Ini lumayan bantu ya buat nge-set up ya. Kalau misalnya Pokemon fighting dia bagusnya di deck apa sih ya, kalau nggak salah ya. Itu Raging Bolt boleh sih. Raging Bolt dia nggak pakai fighting. Menurutku ya kayak apa ya? Koraidon dia lumayan lah buat ngecas-ngecas dengan kayak bisa ngecas Koraidon terus lempar damage. Boleh. Tapi kan dari tes bukan dari deck. Ya lumayan sih. Oke, aja kita sini ada Mega Brave 270. Dua energi ini guys ya, 2 energi fighting. Pada giliran seni berikutnya Pokemon ini tidak dapat menggunakan Mega Revive lagi. Jadi kayak kalian baru nyerang 270 doang, selanjutnya nggak boleh pakai 270 lagi. Mega nggak bisa pakai Mega Brave lagi. Ya. Menurutku ya, kalau Mega Lucario dia bagusnya di bagian ngecasnya doang. Kalau serangannya mungkin kalian bisa pakai yang lain lah. Dia masih lumayan loh. Dia nyerang 130, kalian ngecas 3 ke Pokemon cadangan. Jadi kalian gini lah, ibaratnya gini. Kalian mau ngecas energi tapi juga ingin damage yang lumayan besar. Ini Mega Lucario. Tapi sayangnya kok dia tuh SP 340, agak tricky sih.
walaupun besar tapi agak tricky ya, karena Pokemon Mega ini dia kayak Pokemon VMAX atau V-Star. Dia harus ambil 3 prize kok misalnya mati atau KO ya. Menurutku Mega Lucario dia agak kurang di bagian segi damage-nya, tapi kok misalnya segi ngecas sama awal damage itu lumayan banget. Aku nggak tahu nih decknya bakal digabung sama siapa, mungkin kayaknya bakal deck yang kayak lagi jago-jagonya mungkin. Oke, let's go. Di sini ada Mega Gardevoir. Ya udah pasti jadi kartu paling OP di deck Mega. Di deck Gardevoir. Kenapa? Nih guys. Kita lihat dulu ya. Di sini ada Pokemon evolusi Mega EX yang dapat menambahkan energi secara sekaligus dan mengincar kerusakan besar. Ini besar banget, sumpah. Gila guys, aku nggak tahu kenapa nih Pokemon kok bisa OP kayak gini ya. Tolong ini di nerf dikit lah nih Pokemon lah. Mega Gardevoir EX, dia SP 360. Bayangin 360. Kalau kalian pakai Gholdengo, minimal kalian harus pakai 9 atau enggak 8. 8 kali 5 40 ya? Ya, 40. Jadi kalian harus pakai 8 energi. Boros banget emang. Let's go. Di sini ada serangannya harapan melimpah. Karena kan energi dasar Psychic masing-masing atau lembar dari deck semua Pokemon cadangan sendiri. Kemudian kocok deck ini nggak ngotak ya. Kalian ngecas semua Pokemon cadangan kalian dengan energi Psychic. Kalau menurutku ya, mending ngecasnya pakai Gardevoir biasa aja sih. Karena Gardevoir biasa kan dia ngecas tapi kasih damage 20. Kasih damage 20 kan. Ya energi. 1 atau 2 perlu ya, aku lupa. Penting ya, ini terlalu OP sih. Yang serangan pertamanya nggak usah dipakai. Pakai serangan keduanya, Mega Symphonia. Serangan ini memberikan kerusakan sejumlah 50 untuk tiap energi Psychic yang digunakan pada semua Pokemon sendiri. Ini nggak ngotak. Gini guys, aku gini ya. Kan katanya juga bakal ada stadium buat Mega Gardevoir. Apa sih nama stadiumnya aku lupa. Mending gue bakal liatin di sini ya stadiumnya. Walaupun kayaknya masih bahasa Jepang. Di sini gini guys, kalian pakai Gardevoir nih. Di trash ada 10 energi Psychic. Kadang-kadang kalau misalnya Gardevoir tuh dia bawanya 8 energi Psychic sama 4 Dark kayak. Nah, di trash kalian ada 8 energi. Kalian cas 5 energi nih. Kalian cas ke Spintel. Terus kalian cas 1 ke Mega Gardevoir. Mega Gardevoir maju, Spintel mundur, serang. Coba dah kalian hitung berapa tuh. Kalian ngecas 5 ke Spintel. Spintelnya dia buang 1 buat mundur. Kalian ngecas lagi ke Gardevoir, karena ke Gardevoir dia dapat digunakan berkali-kali. Nah, kalau si Spintelnya dia harus pakai jimat emang. Biar nggak langsung KO gitu kan ya. Nah, kalian ngecas 5 ke Spintel, ngecas 1 ke Gardevoir Mega ini. 5 kali 50 250. Enggak, bukan 250. 5 kali 6 300. Kan pada yang digunakan pada semua Pokemon sendiri. Nggak ngotak kan? Emang nggak ngotak. Ini Gardevoir emang nggak ngotak. Sumpah, ini aku bilang aja, ini kartu paling nggak ngotak yang pernah aku lihat. Ini bakal jadi deck yang bakal OP banget sih guys, sumpah. Bahkan bisa menyaingi si deck Gholdengo-nya si Pepperlepin. Ada nggak decknya Dragapult, bisa, sumpah. Aku nggak bohong, ini decknya bener-bener gila sih, ketambah sama deck Gardevoir-nya aja. Bahkan decknya Gardevoir aja nggak tanpa Mega Gardevoir udah OP, apalagi tambah Gardevoir ini. Gardevoir yang deck biasa aja bisa ditambah Fluttermane dan lumayan, ya kan? Ditambah Mega Gardevoir, what the fuck sih? Menurutku ini kartu yang nggak manusiawi. Kayaknya ini harganya kartu bakal mahal banget sih. Mungkin bisa sampai 300.000. Menurutku lah ya. Menurutku, karena ini emang nggak ngotak gitu loh, nggak ngotak. Lanjut, sini ada Mega Venusaur EX ya. Di sini baru ada Mega Evolution yang dilihatin, padahal masih banyak ya. Oke, Mega
Venusaur EX, Pokemon evolusi Mega EX yang bertarung dengan ulet. Ulet karena memiliki HP yang sangat besar dan serangan yang dapat memulihkan HP sendiri. Oke, Mega Venusaur EX SP 380 mantap. Bener, mantap. Dia ability-nya punya Solar Transfer, dapat digunakan berkali-kali pada giginya sendiri. Pilih satu energi grass yang digunakan pada Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan Pokemon ke Pokemon sendiri lainnya. Ini lumayan membantu, tapi dia tricky-nya karena dia Venusaur ya. Dia kan harus dari air, dari Bulbasaur, Ivysaur, kelamaan gitu kan ya. Nggak bisa ngabisin permen. Menurutku lumayan agak tricky, walaupun dia XP-nya gede guys ya. Dia juga punya serangan Jungle Dam 240, 4 energi daun nih. What the fuck. Oke. Pulihkan SP Pokemon ini sebanyak 30. Lumayan lah, dia ngecas ya. Dia pindahin 4 energi ke Venusaur. Nyerang 240. Terus nge-heal 30. Ini nih Pokemonnya nih kayaknya emang bagusnya nge-heal guys. Tapi cuma buat Venusaur doang sendiri. Ya, walaupun agak tricky ya sih ya. Udah tahu Mega Evolution dia kan 3 price ya. Agak tricky emang sih. Ya, walaupun di Mega Venusaur mungkin bisa kepake. Tapi kalau menurutku mending pakai pengalih energi. Lebih mending kan daripada pakai Mega Venusaur harus ribet-ribet evolusi dulu nih, pakai permen dulu nih, evolusi nih. Mungkin menurutku mending pakai Bisei kan bisa kan, Bisei. Dia kan juga kayak pengalih energi. Cuman dia cuma bisa dipakai sekali doang. Dapat digunakan satu kali pada diri sendiri kan. Bukan dapat digunakan berkali-kali. Mega Venusaur EX menurutku oke lah, masih lumayan lah ya. Yang ini gak manusiawi ya, Mega Carnivore gak manusiawi, oke. Lanjut, ada Mega Latias. Aku sempat agak bingung. Tak kira ini Latios karena warnanya putih. Ternyata Latias. Warnanya beda-beda ya. Nggak tahu nih. Aku lihat dari sini kayak Latios guys, karena warnanya emang biru sama putih. Pas lihat namanya, oh Latias. Mega Latias EX, Pokemon evolusi Mega EX yang bertarung sambil melaju dengan bebas ke arena bertarung dan cadangan. Oke. Serangan mundur, dia pakai energi apa aja, serah ya. Normal 40. Pemain dapat menukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan. Dia serangannya maju mundur ya. Jadi dia serang 40 mundur. Mirage Impulse 300. Buang semua energi yang dikenakan Pokemon ini ke trash. Menurutku ini ya boleh sih. Cuman gimana ya? Nggak terlalu juga. Tapi dia tipenya Dragon guys, Dragon. Jadi dia nggak punya kelemahan, resistensi nggak punya. Gimana ya? Menurutku kayaknya kurang sih. Buat Pokemon seukuran Mega kayak gini udah ambil 3 prize kurang sih menurutku ya. Tapi dia bisa dipakai sama Jimat ya. Kalau dipakai Jimat dia bisa sampai 330 SP-nya. Kalau menurutku ya, Pokemon basic yang SP-nya gede, Mega pula. Ya kayaknya ada di set Mega evolusi ini. Kalau nggak salah Kangaskhan dia basic, SP-nya gede, bisa dicolok sama Jimat. Dia juga OP, lumayan OP guys. Ini kalau Mega Latias mungkin dia mainnya maju mundur, tapi dia nyerang damage 40 juga ya. 40 ini juga bisa itu kok. Udah bisa nyerang Cleva, Budeo udah bisa lah. Lanjut. Di sini masih ada supporternya masih kecil-kecil ya. Dikit-dikit doang. Kata harapan hati Lily. Nah, ada Lily. Dapat mengembalikan kartu bagian asli ke deck. Lalu mengambil maksimal 8 kartu dari atas deck. Supporter kuat yang mendukung pergerakan di alam permainan. Oke. Kocok kembali semua kartu bagian sendiri ke deck. Setelah itu, ambil 6 kartu dari atas deck. Jika sisa kartu poin sendiri ada 6 lembar, jumlah kartu poin diambil menjadi 8. Oke. Tapi nggak terlalu pakai juga sih. Ini dia lebih tepatnya nggak terlalu pakai juga sih guys. Mending pakai aja sih. Pakai penelitian profesor udah lumayan lah. Soalnya kalau bisa ambil 8 agak terlalu tricky sih.
pakai pilihan profesor sih guys. Kalau pernah hati diri jangan dulu. Mungkin dia keterapan hati diri. Kalau misalnya kalian nggak dapat profesor dan kalian butuh ganti kartu nih, aduh kartuku jelek banget nih, hati diri dulu deh. Kalian draw 6 karena masih 6 kartu poin kalian kan. Bisa. Walaupun nggak terlalu juga. Kemudian Wali dapat memulihkan satu SP satu Pokemon evolusi Mega jadi sepenuhnya. Satu lembar kartu yang harus ada di pada deck yang menggunakan Pokemon evolusi Mega EX. Waduh, berarti kalau kalian main deck Mega harus ada kepedulian Wali. Wali. Ini Wali cuy, Wali. Waduh, oke, sorry. Maaf Wali. Ya, bukan Weli guys, namanya bukan Weli, tapi Wali. Ya, Wali. Kalau kalian tahu miminya harus tahu. Ini satu lembar kartu harus ada katanya di sini ya. Ini tulisnya harus ada. Berarti kalau misalnya nggak ada, nggak boleh main deck Mega. Benar. Pulihkan SP 1 Pokemon evolusi Mega EX sendiri sepenuhnya. Setelah itu, kembalikan semua energi yang dikenakan pada Pokemon yang telah dipulihkan ke kartu bagian. Oke. Ini kalau misalnya kalian Pokemonnya udah sekarat ya, kalian bisa lah pakai Wali ya. Pakai Wali, terus kalian kembaliin semua kartu energinya ke pegangan. Cocok banget buat deck Lucario guys. Ya. Lucario kan dia SP 340 tuh agak tricky ya. Dia bisa pakai Wali. Kalau pakai Gardevoir gak usah, karena Wali gak butuh guys, beneran gak butuh. Dia kan bisa pakai Mungidori nembak kan, gak butuh pakai Wali guys. Oke, lanjut aja di sini. Nah, ini yang gue suka. Kenapa? Karena sekarang item dan tool ada SR-nya. Dulu kan adanya kayak UR-nya kan guys ya. Sekarang ada SR, super rare-nya. Ini Tandu Malam. Oke. Ini jadi kalau kalian nggak tahu, Tandu Malam tuh dia udah ada UR-nya ya. Yang goldnya nih ya, ada di apa? Yang ada di sini guys, aku liatin ya. Oke. Tandu Malam udah ada goldnya. Sekarang ada SR-nya. Bagian SR-nya. Kapan SAR-nya? Kutunggu kapan SAR-nya. Aku pernah singgung di satu video shortku. Aku nggak sengaja bilang stadium SR. Ternyata juga ada stadium SR. Gila guys, aku malah beneran nih ada stadium SR. Baru tahu aku. Oke. Jadi kalau kalian nggak tahu Tandu Malam efeknya apa, pilih satu lembar Pokemon atau energi dasar dari kelas sendiri lalu tambahkan kartu pegangan. Jadi kalian bisa banget kalau misalnya Tandu Malam kalian butuh, Gardevoir-ku di trash 1 aku mau ambil tapi gimana caranya ya pakai Tandu Malam. Kalau Gardevoir kan dia nggak perlu ambil itu kan energi buat Tandu Malam, dia cuma pakai Gardevoir biasa aja udah bisa tuh kayak colok-colok ya kan. Tandu Malam cocok banget sih guys buat kalian ambil Pokemon yang kalian butuhin di trash kalau udah KO. Dan sini juga ada permen langka. Permen langka juga di SR ya, jadi SR guys. Ini juga ada kok UR-nya kok. Di sini kalian udah tahu lah ya permen langka buat apa. Jadi buat evolusiin Pokemon dari Pokemon basic ke langsung stage 2, bukan stage 1. Cocok banget ya dipakai ke Pokemon yang kalian butuh setup banget kayak Charizard gitu. Charizard kan dia butuh banget setup kan. Kalian bisa pakai permen langka, guys. Dragapult dia boleh lah pakai permen langka 1. Tapi Dragapult kan dia ngincar di ability-nya di Draglock-nya, guys. Bisa juga kok ke Dustoid kan, iya kan? Di sini kalau nggak salah aku juga pernah lihat ada balon SR guys. Balon aja kemarin baru reprint di SR-in, dijadiin SR di Mega Evolution. Oke, di sini ada informasi produknya, harganya 20.000 udah pasti ya. Karena emang dia tuh masuknya ke booster biasa, gak enhance booster pack kayak tahun-tahun kemarin, kayak zaman-zaman Sword and Shield ya. Zaman-zaman Sword and Shield kan juga gak ada itu guys, kayak set kolektor tuh gak ada itu guys. Nah, di sini kita bakal digantiin set kolektor, bakal digantiin sama namanya set 10 pack plus evolusi Mega. Kalau aku sering manggilnya set bundle. Oke, jadi di sini harganya 230 masih sama harganya sama kayak set kolektor. Dia booster packnya juga 10 pack dalamnya. Tapi
Ini bagusnya dia dapat deck case. Ya, jadi kalau kalian beli yang ini, kalian bisa dapat 10 pack sama satu deck case atau apa ya, bisa dibilang kayak deck box ya. Kalian dapat deck box gratis pula. Tapi mahal sih, 230 sih. 230-nya dia 200-nya lebih mahalnya dari pack-nya, 30-nya dari deck case. Kalian beli 30 ribunya dari deck case-nya ini murah. Murah banget guys. Habis itu kalian dapat satu pack kartu promo. Aku pernah lihat di satu YouTube. Kartu promonya tuh bukan kayak kartu promo air guys, tapi kartu promonya tuh adalah kartu promo kayak apa ya? Misalnya Pokemonnya kayak Riolu. Dia foilnya kayak bener-bener foil, dan dia ya gitu doang sih guys. Isinya tuh biasanya ada 4 Pokemon foil promo. Habis itu nanti belakangnya selanjutnya ada itu energi terserah. Dan dia satu packnya yang promo ini kadang-kadang beda-beda. Kadang-kadang ada kayak satu pack promonya tuh Bulbasaur, satu pack promonya tuh Route, satu pack promonya tuh Riolu. Kadang-kadang gitu guys. Dan dia energinya juga ngikut sesuai Pokemonnya, tipenya apa gitu. Di sini juga ada set spesial ya. Dan gue pasti ngincer banget set spesialnya. Tapi yang gue bikin bingungin ya, kenapa kok di sini Chikorita Scorbunny sama Sobble ya? Bukannya Chikorita tuh dia di Gen 2 ya? Yang sama Totodile sama Cyndaquil ya? Atau gue salah ingat? Bukannya yang di Scorbunny ini yang di sebenarnya Rowlet gak sih guys? Aku kok lupa ya? Kayaknya Gen 3 gak sih? Ini Gen 3 harusnya kan Rowlet ya? Kok Chikorita ya? Aku aja bingung. Chikorita di Gen 2 guys, yang Scorbunny di Gen 2 beneran? Yang gue di Gen 2. Kalau yang di sini kan Scorbunny, Sobble, sama Rowlet. Saya inget gue, ya. Dia masuknya daerah apa sih? Gue lupa namanya. Gue nggak nonton Pokemon guys, sumpah. Gue cuma main kartunya doang. Ya, oke, dah. Gitu aja guys. Di sini juga ada sih, ada kayak apa? Produk-produk lainnya kayak sleeve-nya. Nih guys, gue buka ya. Di sini ada kayak ada yang lainnya kayak sleeves kayak ini guys. Nah, ada buku-bukunya ya. Ini kayak buku buat nyimpan kartu kalian, yang kartu-kartu bagus kalian guys, misalnya kartu SHR atau kartu kalian buat mau koleksi lah, album. Itu album. Habis itu ada playmate-nya, deck case-nya. Deck case-nya ini bukannya kayak gini guys, yang 230. Yang set bundle kalau dari kata gue. Bukan kayak gini, tapi ini bakal digabung artnya guys. Deck box, habis itu ada ini sleeve-nya tuh Celebi ya. Bagus banget guys. Sleeve Celebi itu bagus banget. Habis itu ada sleeve-nya si Gardevoir. Kalau yang ini kayaknya dari kemarin ya, sleeve-nya ini. Ya ini enggak perlu dah. Ini udah ada misalnya. Ada sleeve-nya si Gardevoir sama sleeve-nya si Celebi. Dan tolong banget kalau kalian pakai sleeve kayak gini kan dia official nih. Kalian pakai sleeve-nya. Kalau mau beli sleeve ini harus pakai outer sleeve, guys. Outer sleeve, harus banget pakai outer sleeve. Karena kalau misalnya sleeve-nya lecet dikit dan kalian mau ikut pertarungan Pokemon yang sangat besar, kalian bakal dicek guys decknya. Ada lecet-lecet deh. Kalau ada lecet-lecet dihitungnya marking. Susah guys kalau kalian beli deck sleeve kayak gini, kalau misalnya ada lecet-lecetnya marking nanti. Oke, sekian dulu dari video saya yang sangat cepat banget ya. Menurut gue ini emang 23 menit lama sih. Tapi ini penjelasannya benar-benar detail dan aku emang agak pesimis ya sama deck Mega ini, karena katanya deck Mega tuh decknya hancur. Ya, decknya hancur. Ada decknya nggak ngotak, ada decknya yang benar-benar Meganya nggak bisa setup, yang susah gitu kan ya. Contohnya Mega Lucario. Ada juga guys, aku pernah lihat ada deck namanya deck Mega Abomasnow. Dia dia main decknya bawa 30 energi air. Itu mulligan berapa kali ya? Tahu lah, sendiri itu. Oke guys, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata ya, karena emang gua suka ngomong belibet. Dan di sini juga aku udah bahas seadanya dulu.
Kalau misalnya ada update lanjut, gue bakal bahas lagi. Oke, see you next in the video. Bye.